pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Dengan alat yang digunakan yaitu 4 buah gelas plastik. Yang kedua ada sendok. Selanjutnya bahan yang akan digunakan yaitu ada air, minyak, kecap, dan gula. Di sini kami akan membuat praktikum senyawa kovalen polar dan nonpolar. Yang pertama, kita tuangkan air ke dalam 3 gelas tersebut. Tuangkan air secukupnya. Di gelas 1 dimasukkan kecap 1 sendok. Kemudian diaduk. Diaduk hingga larut dan diamati perubahan yang terjadi. Yang kedua, dimasukkan gula sebanyak 1 sendok ke gelas kedua. Diaduk lagi dan diamati perubahan yang terjadi. Di gelas terakhir dimasukkan 1 sendok minyak ke dalam gelas. Diamati dari gelas 3 tersebut, yang di sini kecap dan air ketika dilarutkan menjadi satu. Di sini disebut ikatan polar. Yang ini adalah ikatan kovalen nonpolar dikarenakan minyak dengan air tidak tercampur. Sedangkan yang ini adalah ikatan kovalen polar karena di sini kita lihat gula dan air tercampur secara merata. Ya, sini saya akan menjelaskan kenapa sampai air dan gula dan air dan kecap itu termasuk ikatan kovalen polar dikarenakan air H2O adalah molekul dengan ikatan kovalen polar karena oksigen lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen, sehingga terjadi distribusi elektron yang tidak merata menciptakan momen dipol. Gula dan kecap terdiri dari molekul-molekul yang memiliki gugus-gugus polar seperti gugus hidroksil. Itu gugus OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oleh karena itu, gula dan kecap mudah larut dalam air dan disebut polar. Sedangkan air dan minyak disebut ikatan kovalen polar, non-polar. Ya. Kenapa minyak dan air dikatakan ikatan kovalen non-polar? Dikarenakan minyak terdiri dari molekul-molekul non-polar yang sebagian besar terdiri dari rantai hidrokarbon. Ikatan antara atom karbon dan hidrogen dalam minyak bersifat non-polar karena elektronegativitas karbon dan hidrogen hampir sama, sehingga tidak ada distribusi elektron yang signifikan. Distribusi elektron yang signifikan karena tidak ada distribusi elektron yang signifikan. Air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar. Keduanya tidak bercampur, prinsip like dissolved like, polar melarutkan polar dan non-polar melarutkan non-polar, menjelaskan mengapa air dan minyak tidak dapat bercampur. Praktikum sederhana mengenai senyawa kovalen polar dan non-polar dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengertian senyawa kovalen polar dan non-polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang memiliki distribusi elektron tidak merata sehingga menghasilkan momen dipol. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegativan antar atom dalam molekulnya. Contohnya adalah HCl dan H2O. Senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa dengan distribusi elektron yang merata karena atom-atom dalam molekul memiliki keelektronegativan yang sama atau hampir sama. Contohnya adalah O2 dan CH4. 2. Pengamatan fisik. Senyawa polar cenderung larut dalam pelarut polar seperti air, sedangkan senyawa non-polar larut dalam pelarut non-polar seperti minyak atau ether. Senyawa polar umumnya memiliki titik didih dan
titik lele lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar karena interaksi antar molekulnya lebih kuat, gaya dipol atau ikatan hidrogen. Demikian hasil praktikum sederhana dari kelompok kami. Sekian